Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita telah beramal soleh, ketika kita telah melakukan kebaikan, maka tentu semua dari kita mengharapkan agar amalan yang telah kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahagianya orang yang beramal itu ketika amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami ulang bahwa sebenarnya setiap orang yang beramal itu akan mengalami kebahagiaan ketika amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita belajar kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka telah melakukan satu kebaikan, ketika mereka telah melakukan satu amalan soleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang seharusnya mereka lakukan, ya, apa yang seharusnya kita lakukan, ya, ketika melakukan amalan soleh. Maka mari kita belajar dari kisah-kisah mereka, para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika telah melakukan amalan kebaikan. Maka mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita jamaah sekalian tentang kisah Nabi Ibrahim ketika telah membangun Ka'bah, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah tersebut di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-127. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tentang kisah ini, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengajarkan kita tentang kisah ini, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun dan meninggikan Ka'bah. Maka mereka berdua ini, Nabi yang mulia ini, berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, terimalah amalan yang telah kami usahakan, terimalah amalan kami, innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita perhatikan amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail adalah amalan yang sangat istimewa, yang tidak mungkin kita kerjakan sampai hari ini, adalah membangun Ka'bah. Artinya apa jamaah sekalian? Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, maka setiap orang yang sholat di hadapan Ka'bah, sa'i, bertawaf, ya, berumroh, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat jamaah sekalian. Namun coba kita lihat dua nabi yang mulia ini. Apakah mereka sombong? Apakah mereka membanggakan diri setelah membangun Ka'bah? Ya. Riya, ya, membusungkan dada mereka? Tidak jemaah sekalian.
Bahkan mereka mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya Engkaulah Allah as-sami', maha mendengar dan maha mengetahui. Maka mari kita belajar ya mas kalian. Di hari yang ke-9 ini ya, kita telah melakukan banyak amalan soleh insya-Allah. Puasa Ramadan, ya, solat malam, tarawih, ya. Setelah solat wajib kita bersedekah, maka hendaknya kita belajar dari dua nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, karena sesungguhnya Engkaulah maha mendengar dan maha mengetahui. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kisah orang-orang terdahulu, kisah orang-orang soleh terdahulu ketika telah melakukan amalan soleh. Mereka berdoa dan berharap agar amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, bahagianya orang yang beramal ketika amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sekalian mengajarkan kepada kita, sekaligus mengajarkan kepada kita bahwasanya ternyata kebiasaan orang-orang soleh terdahulu ketika telah melakukan amalan soleh, mereka berdoa dan mereka berharap agar amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka cemas, takut, khawatir kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa mulianya sifat-sifat orang soleh terdahulu. Dan ini juga mengajarkan kepada kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun di ayat ke-60. Ternyata inilah salah satu sifat-sifat ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka telah beramal, melakukan kebaikan, maka mereka berdoa, mereka berharap agar amalannya diterima di sisi Allah, dan mereka khawatir kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun di ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah anna ila rabbihim raji'un, yaitu mereka orang-orang yang telah melakukan kebaikan, wa qulubuhum wajilah, kemudian hati mereka takut, anna ila rabbihim raji'un, karena mereka faham bahwa sesungguhnya kepada Allah lah, kepada Rabb-Nya lah mereka akan dikembalikan. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat ini, tentu kita akan bertanya, mengapa orang yang telah beramal soleh, melakukan kebaikan, solat, melakukan kebaikan, kemudian hati mereka takut, wa qulubuhum wajilah. Maka mari kita persilahkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling memahami Al-Quran, menafsirkan langsung ayat ini sebagaimana yang dikisahkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Ibunda kita Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dan siapakah yang dimaksud orang-orang yang takut hatinya di dalam ayat ini? Maka Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang sahih, orang-orang yang takut di sini di dalam ayat ini, wa qulubuhum wajilah, yang dimaksud dengan orang yang takut di dalam ayat ini, kata Rasulullah, humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Orang-orang yang takut hatinya, yang dimaksud di sini kata Rasulullah, humul ladzina yusallun, orang-orang yang mendirikan salat, wa yasumun, orang-orang yang berpuasa, wa yatasaddaqun, dan orang-orang yang bersedekah, berinfak, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, namun hati mereka takut, hati mereka khawatir kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa inilah ciri-ciri sifat ahlu taqwa ketika telah melakukan amalan soleh, berbuat kebaikan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kalau kita melihat ayat ini dan dalam pembelajaran usul fikih ada satu kaidah yang bernama mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Maka kalau kita melihat pemahaman yang terbalik dari ayat ini, orang-orang yang telah melakukan kebaikan, beramal soleh, kemudian hati mereka tidak takut dan tidak khawatir kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka minta maaf, dia belum termasuk orang-orang yang ahlu taqwa sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Kalau kita memahaminya dengan pemahaman yang terbalik, maka jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak berdoa. Ya. Sudah berapa puasa yang telah kita lalui? Berapa solat yang telah kita laksanakan dalam bulan yang mulia ini? Bulan yang penuh berkah ini. Maka kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang telah kita usahakan di bulan ini, menerima amalan-amalan kita yang sedikit ini. Ya. Dengan berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.